Well, you came to me in a dream last night and asked me, did I get your letter? How am I? Well, I'm holding on tight, and yes, I've been better. I've been better. Jakarta, kota impian untuk bekerja katanya. Tempat orang sukses, orang kaya-kaya, gajinya gede, hidupnya bahagia deh. Itu yang kita lihat di sosial media. Tapi, apakah kenyataannya seperti itu? Buat kalian yang sedang memimpikan kerja di Jakarta, semoga cerita ini dapat membantu kalian ya. Sit here and break, and you'll just sit and smile, 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 smile. Tahun terakhir kuliah merupakan tahun di mana aku dan teman-temanku sibuk untuk mengerjakan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan perkuliahan. Selain skripsi, aku dan teman-teman aku juga sibuk mencari pekerjaan yang tentunya cocok dengan diri kami masing-masing. Aku coba tanya-tanya alumni, buka banyak website yang terkait dengan pekerjaan. Aku juga coba melihat di sosial media seperti di TikTok, Instagram, LinkedIn, Twitter, tentang bagaimana sih hidup mereka setelah masuk di dunia kerja. Hal ini membuat FYP ku penuh dengan konten-konten yang berkaitan dengan pekerjaan. Salah satu konten favorit aku yaitu A Day in My Life at suatu perusahaan gitu. Terus konten mereka yang tiktokan di tempat kerja sambil santai, ngopi, main biliar di kantor, dan berbagai hal keseruan lainnya. Karena kebanyakan konten kreator tersebut bekerja di perusahaan di Jakarta, disitulah awal dari semua ketertarikan aku untuk bekerja di Jakarta. Rasa ketertarikan aku semakin bertambah ketika aku melihat konten-konten anak SCBD yang ditanya soal pengeluaran mereka selama sebulan di Jakarta. Aku kaget dengan nominal yang mereka katakan. Di dalam pikiran aku, wah, berarti gaji mereka gede-gede ya. Bahkan ada konten yang bertanya perihal pengeluaran ke salah satu karyawan fresh graduate. Dia menjawab nominalnya 10 juta. Iya benar, 10 juta. Itu sontak membuat aku benar-benar kaget. Seseorang baru lulus, fresh graduate, pengeluarannya 10 juta dalam 1 bulan untuk hidup di Jakarta. Dia bilang pengeluaran loh, bukan gaji. Mendengar hal itu membuat aku semakin tertarik untuk lebih mengenal bagaimana sih hidup di Jakarta. Semua konten-konten tentang hidup dan kerja di Jakarta tidak ada yang aku skip, guna untuk memotivasi aku untuk bekerja di sana. Ada karyawan yang ganti iPhone tiap tahun, membeli tumbler dengan harga yang tidak masuk akal, padahal cuma sebagai wadah untuk minum. Lalu kantor katanya menjadi tempat ajang fashion show karena fashion yang dikenakan bukan harga yang murah. Terus ada yang makan di tempat yang fancy, nonton konser hampir setiap minggu. Semua hal tersebut sudah terngiang-ngiang di kepalaku ketika aku nanti bekerja di Jakarta. Pasti bakal seru banget hidup aku kayak di konten-konten tersebut. Hingga akhirnya, keinginan aku tercapai. Aku diterima di salah satu perusahaan di Jakarta. Sebagai perantau, angan-anganku untuk bekerja dan hidup di Jakarta seperti yang di konten-konten aku tonton sebelumnya, akhirnya akan segera terlaksanakan. Pada saat itu, aku benar-benar bahagia banget. Namun, setelah hampir setahun aku bekerja di Jakarta, ternyata berbeda. Nggak sesuai. Ternyata nggak sekeren dan seindah itu. Kalau yang berangkat atau pulangnya naik motor dan naik mobil, langsung disuguhi dengan hiruk-pikuk kemacetan. Kalau naik MRT dan KRL, benar-benar berdesakan banget deh pokoknya. Dan suasananya pun benar-benar bad vibes banget. Kebanyakan dari mereka, aku melihat benar-benar tidak ada rasa semangat untuk memulai hari-harinya. Apalagi saat pulang, kebanyakan dari bola mata mereka memperlihatkan rasa putus asa. Ada yang kelihatan merenung, ada yang lemas. Sedih banget deh pokoknya.
Biaya hidup di Jakarta juga menjadi perhatianku. Enggak sesuai rasanya pendapatan yang aku dapatkan dengan pengeluaran. Padahal pekerjaan yang aku lihat di konten TikTok waktu itu, yang fresh graduate tapi pengeluarannya 10 juta selama 1 bulan, itu sama kok pekerjaannya dengan aku saat ini. Juga pada saat bekerja, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai yang dibayangkan, tidak se-fun yang di konten yang aku tonton. Biasa aja, tapi nggak buruk juga, tapi sayang, nggak sesuai yang kuharapkan. Dan ternyata gaji perusahaan di Jakarta tidak sebanyak yang diekspektasikan orang kok. Gajinya sama aja dengan orang yang bekerja di Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua. Mungkin yang membuat orang mengira gaji di Jakarta tinggi karena kerja di ibu kota kali ya. Dan mungkin juga karena kerja di gedung-gedung tinggi. Padahal sama aja. Bahkan karena gaji mereka tidak sesuai dengan pengeluaran mereka, kebanyakan karyawan harus rela kerja lembur sampai malam untuk mendapatkan uang lembur. Ada yang sampai jam 9, jam 10, bahkan jam 12 pun mungkin ada. Padahal kalau aku coba pikir-pikir, pulang dari kantor ke rumah atau kosan mereka, mungkin kira-kira bisa dibilang 1 jam. Sampai dari rumah, mereka langsung tidur, dan paginya sudah harus bekerja lagi. Bener-bener gak ada kehidupan ya. Kalau katanya sih seperti zombie, hidup tapi gak punya kehidupan. Sudah hampir 1 tahun aku di Jakarta. Aku belum merasakan hal-hal yang dilakukan oleh orang yang aku tonton di konten TikTok. Nonton konser, makan di tempat fancy hampir tiap minggu, beli tumbler dengan harga yang tidak masuk akal, dan yang lain-lain. Aku ngerasa gak bisa untuk membeli semua itu, karena aku harus masih butuh banyak uang yang harus disisihkan untuk masa depan aku. Kenapa ya? Kenapa berbeda 180 derajat banget dengan yang ada di sosial media? Apa yang salah? Apa aku yang salah pilih pekerjaan? Bisa jadi. Atau mereka mungkin yang lebih pintar dan keren daripada aku, sehingga dapat gaji yang gede. Mungkin aja. Tapi aku baru tahu suatu hal tentang perbedaan kehidupan di Jakarta yang ada di dunia nyata dan di dunia sosial media. Jika kalian ingin bekerja di Jakarta, karena membayangkan hal-hal yang indah di sosial media, kalian harus dengerin ini. Mungkin pemikiran ini lebih berfokus ke orang yang merantau yang ingin bekerja di Jakarta. Jadi, kebanyakan orang yang bekerja di Jakarta itu merupakan orang yang memang orang Jakarta dan sejak kecil udah di Jakarta, sehingga keluarganya tinggal di Jakarta juga. Jadi, kalau kamu ngelihat orang yang baru lulus, udah bisa ganti HP tiap tahun, makan di tempat yang fancy, ke konser tiap minggu, dan mungkin ada yang habisin uangnya 10 juta dalam 1 bulan, percayalah kebanyakan dari mereka masih menggunakan duit orang tuanya. Kenapa? Karena kebanyakan gaji yang baru lulus tidak akan cukup untuk mengikuti gaya hidup itu dengan gajinya sendiri. Apakah ada yang baru lulus bisa mengikuti gaya hidup seperti itu tanpa pemberian orang tua? Mungkin ada, tapi kecil banget jumlahnya. Apakah itu salah kalau sudah bekerja masih menggunakan duit orang tua? Tentu tidak. Itu mungkin salah satu dari privilege mereka. Dan karyawan seperti itu banyak banget di Jakarta. Yang diantar orang tuanya dengan mobil mewah, yang mungkin pakai jam mewah yang lebih mahal dari bosnya, dan banyak lagi. Untuk orang yang merantau, yang ingin mengadu nasib di Jakarta, yang mungkin memiliki prinsip tidak akan menerima duit dari orang tua ketika sudah bekerja, jangan terlalu berekspektasi untuk bekerja dan hidup dengan gaya yang anti sosmed ya. Mereka yang bikin konten a day in my life, yang mungkin buat videonya dari berangkat kerja sampai pulang, lalu ada yang bersantai, main biliar, ngopi di kantor, tertawa-tawa bersama teman-temannya selama bekerja. Apakah mereka benar-benar bahagia? Semua konten yang dibaluti dengan editan dan lagu-lagu dengan vibes bahagia, seolah-olah mereka bekerja di dalam surga yang penuh kebahagiaan setiap harinya. Tapi apakah dunia nyata memang seperti itu?
I think mostly not. Untuk kalian, terutama untuk anak perantau yang mungkin baru lulus dan pengen bekerja di Jakarta, karena melihat gaya hidup yang sering ditampilkan di sosial media, saran aku, coba pikirkan lagi deh. Karena menurutku, kebanyakan yang di sosial media itu bohong dan manipulatif. Dan aku juga mau kasih tahu, tempat kerja bukan hanya di Jakarta aja kok. Kerja di tempat daerah kalian masing-masing bukan hal yang buruk. Bahkan, biaya hidup yang dikeluarkan mungkin jauh lebih murah dibandingkan harus bekerja di Jakarta. Jadi, kalian bisa simpan uang kalian, mungkin jauh lebih banyak dibandingkan kalau kerja di Jakarta. Ditambah, suasana yang lebih familiar yang mungkin menjadi lebih nyaman ketika kalian bekerja. Karena saat bekerja, yang terpenting adalah kenyamanan, bukan gengsi. Percaya deh. Well, you came to me in a dream last night and asked me, did I get your letter? How am I? Well, I'm holding on tight, and yes, I've been better. I've been better.